Hello Teknolovers, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Ketujuh tersangka itu adalah Direktur Utama Dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan atau RS, Direktur Feedstock dan Product Optimization, PT Kilang Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi atau YF, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono atau AP, MKAN, selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dewe selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris Orbit Terminal Merah. Kasus ini bermulai di periode tahun 2018 sampai 2023 saat PT Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri dalam pemenuhan minyak mentah sebelum berencana melakukan impor. Berdasarkan fakta penyidikan, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh pihak kontraktor kontrak kerjasama atau K3S juga ditolak oleh para pelaku yang terlibat. Pelaku berdalih minyak mentah yang diproduksi oleh K3S tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh K3S masih masuk range harga HPS. Lantas seberapa kaya Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga? Mari kita bongkar sisi gelap dan kekayaannya. Profil Rifa Siahaan Pertamina adalah lulusan S1 Manajemen Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Ia juga pernah menempuh studi Magister atau S2 di jurusan Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat. Merujuk akun LinkedIn pribadinya, Rifa mengawali karirnya sebagai account manager di Matahari Advertising pada Maret 2005 hingga Maret 2007. Setelah itu, ia bekerja sebagai asisten account direktur TBWA Indonesia pada Maret 2007 hingga September 2008. Rifa memutuskan pindah ke PT Pertamina Persero sebagai key account officer pada September 2008 hingga Maret 2010. Perjalanan karirnya di perusahaan pelat merah tersebut berlanjut sebagai senior banker officer 1 di Jakarta pada April 2010 hingga Desember 2013. Kemudian ia ditempatkan sebagai Senior Banker Officer 1 di Jakarta dan Singapura pada Desember 2013 hingga Januari 2015. Mulai Februari 2015, Rifa menempati posisi baru sebagai Banker Trader di Pertamina Energy Service. Posisi tersebut ia jalani selama 1 tahun hingga Februari 2016, sebelum dipindah menjadi Senior Officer Industrial Key Account di PT Pertamina Persero. Pada Maret 2018 hingga April 2019, Rifa ditugaskan sebagai Pricing Analyst, Market, dan Product Development Retail Fuel Marketing. Jabatannya naik menjadi VP Crude and Gas Operation di Pertamina International Shipping pada April 2019 hingga Desember 2020. Di perusahaan yang sama, Rifa juga ditugaskan sebagai VP Sales and Marketing pada Desember 2020 hingga Mei 2021 dan Commercial Director pada Mei hingga Oktober 2021. Rifa lalu dipromosikan menjadi Corporate Marketing and Trading Director di PT Pertamina Patraniaga pada Oktober 2021 hingga Juni 2023. Jabatan tertinggi dan terakhir yang ia duduki di perusahaan tersebut sebelum ditetapkan menjadi tersangka adalah Chief Executive Officer atau Dirut. Kekayaan. Menurut laporan LHKPN yang disampaikan ke KPK untuk periode 2023 pada 31 Maret 2024, Rifa Siahaan memiliki kekayaan sebesar 21,6 miliar rupiah dengan utang sebesar 2,6 miliar rupiah. Total harta bersihnya mencapai 18,9 miliar rupiah. Adapun harta kekayaan yang tercatat, 1. 3 unit tanah dan bangunan di Tangerang Selatan.
Banten senilai 7,7 miliar rupiah. 2. 5 kendaraan, terdiri dari 2 mobil dan 3 sepeda motor dengan total nilai 2,9 miliar rupiah. 3. Harta bergerak lainnya senilai 808 juta rupiah. 4. Surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. 5. Kas dan setara kas senilai 8,6 miliar rupiah. Peran rival Siahaan. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang yang menjerat rival bermula pada 2018 hingga 2023 ketika pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dari situlah PT Pertamina Persero diwajibkan mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Kewajiban mencari pasokan minyak bumi dari dalam negeri diatur dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 42 tahun 2018. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejagung Abdul Kohar mengatakan, dalam kasus tersebut rival bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Hasil rapat tersebut digunakan untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengkondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah dan produk kilang dilakukan lewat skema impor. Saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sengaja ditolak. Alasan yang dipakai untuk menolak adalah spesifikasi minyak tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Dari situlah secara otomatis bagian K3S untuk dalam negeri diekspor ke luar negeri. PT Kilang Pertamina Internasional kemudian melakukan impor minyak mentah. Sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Jelas Kohar, akibat perbuatan ketujuh tersangka, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Hari Siregar menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan triliun. Kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Tentunya itu baru perhitungan yang dilakukan oleh penyidik ya, jadi perkiraan, kata Harley.